Halo semuanya, kembali lagi di channel Rian Test Game. Nah, di video kali ini aku akan ngetes main game Genshin Impact di HP Poco X6 Pro, guys. Nah, untuk speknya HP ini menggunakan chipset MediaTek Dimensity 8300 Ultra dengan RAM 12/512 GB, guys. Ini dia untuk skor Antutunya. Nah, kemudian di sini untuk softwarenya masih ada di HyperOS versi 1.0, guys. Dan untuk Androidnya ini Android 14. Nah, kemudian di sini aku pakai mode performa, guys ya, untuk mode baterainya supaya lebih maksimal untuk performa dari HP ini, guys. Oke, di sini aku pakai jaringan WiFi dan volume serta brightness-nya seperti ini. Oke, langsung aja kita ke game Genshin Impact-nya, guys. Oke, di sini kita udah masuk ke dalam game Genshin Impact-nya, dan di sini untuk settingannya aku setting di rata kanan ya, di settingan tertinggi, dan untuk FPS-nya ini di 60 fps. Jadi ini udah maksimal banget ya di highest 60 fps. Ini dia untuk tampilan grafiknya ya. Ini tajam banget ya untuk grafik highest di HP Poco X6 Pro di Genshin Impact ya. Ini untuk settingan grafiknya, dan untuk fps-nya bisa kalian lihat di sini ada di angka 60 fps. Gila ini mantep banget ya untuk HP seharga 499 juta. Dan ini lancar sih, ini untuk menit-menit pertama lancar. Dan untuk menit-menit pertama ini suhunya ada di angka 39 derajat Celcius, guys. Udah rada anget-anget cuy. Ya, tapi ini untuk gameplaynya di menit-menit pertama ini sangat-sangat lancar dan responsif juga. Kita coba lihat untuk speakernya, ini speakernya udah stereo ya. Dan speakernya ini udah kerasa enak lah ya untuk speakernya. Oke, kita coba lawan ini dulu, guys ya. Oke, kita pakai ini aja. Oke, nice. Dan ini pas perang kecil-kecilan ini bisa masih ada di 60 fps ya, di 58 60. Oke, di sini kita lawan monster ini, guys. Kita coba battle tipis-tipis ini. Ya, ini fps-nya masih stabil di 60 fps. Tuh mulai turun. Tadi turun ke 53 fps ya. Oh iya. Wah, gila sih, ini animasinya keren banget, guys. Highest emang grafik Highest emang enak banget. Dilihat juga enak ya. Nggak burik. Tajam banget detail grafiknya. Oke. Anjir, masih banyak cuy. Nah, ini untuk mapnya aku baru sampai sini doang ya, baru level adventure levelnya masih level 13 kalau gak salah ya. Soalnya aku jarang main Genshin cuy, main cuma buat ngetes doang ya, jadi bukan player Genshin dan gak terlalu ngerti juga cuy, jadi mohon dimaklum ya. Waduh. Udah mulai turun cuy. FPS-nya bisa kalian lihat ini udah mulai turun ke 44 FPS. Aduh, udah mulai turun nih. Ini entah kenapa FPS-nya udah turun ke 45 FPS cuy ya. Oke, dan ini aku lupa nggak nyalain mode game turbonya ya. Di sini aku udah nyalain game turbonya. Dan FPS-nya ini masih mentok di 44 fps. Ini kenapa cuy? Baru main sekitar 5 menit udah turun ya FPS-nya. Nah, ini dia naik lagi. Jadi harus nyalain mode performa kalau pengen ini, guys, pengen apa namanya? Oke, pengen FPS-nya naik lagi cuy. Ini gimana ini? Mana ininya? Oh, udah. Ini turun lagi. Waduh, udah mulai kurang stabil, guys. Tapi 45 fps ke atas kalau buat game Genshin Impact sih ini udah enak banget ya.
Oke, nice. Oke, kita coba battle lagi. Oke, nice, sakit banget. Dan ini FPS-nya turun lagi guys ya, ke 40-an FPS. Dan di sini aku udah main sekitar 8 menitan ya. Dan ini untuk suhunya kita coba cek, ini ada di angka 42 derajat cuy. Ya masih wajar sih untuk suhunya guys ya. Belum ada kenaikan yang kerasa signifikan. Di tangan juga nggak terlalu sakit ya, karena panasnya ini masih wajar. Entah kenapa ya ini untuk FPS-nya udah turun ke 44 FPS, 45 gitu. Aku lihat di youtuber lain yang ngetes itu bisa tembus 60 fps, bisa stabil gitu cuy. Tapi ini kayak dibatasi ke 45 fps guys ya. Kalian yang tahu komen aja ya. Di sini padahal untuk mode performanya udah aku aktifin, untuk mode game turbonya juga udah aku aktifin guys. Tapi entah kenapa ya. Untuk misi harian, oh di sini, waduh masih banyak misi harian guys. Habisi musuh. Oke, kita nge-misi harian dulu. Sakit banget anjir. Nice. Nah, di sini kalian bisa lihat untuk FPS-nya ini, wah di 45 FPS, kayak kekunci cuy. Tak kenapa ya guys ya. FPS-nya itu mentok di 45 fps guys. Ini aku kurang tahu kenapa cuy. Nice. Anjir. Nice. Sekali lagi. Oke, rata guys ya. Oke, di sini aku udah main 15 menit. Ini untuk suhunya udah naik guys ya. Ini di 43,5 ya. Kita coba lihat untuk bagian belakangnya, ini ada di angka 42. Ya 42, lebih adem di bagian belakangnya sih cuy. Ini bagian tengahnya juga kerasa cukup panas ya di 42. Bagian belakang, jadi ini panasnya menyebar cuy, itu bagian bawah, bagian tengah gitu. Bagian atas 43 gitu. Jadi ini panasnya cukup menyebar, jadi nggak panas di bagian depan doang. Ini bagian kamera doang. Ini hampir 44 derajat. Tuh. Nah, ini untuk panasnya ini cukup menyebar guys ya. Jadi ini lumayan bagus sih kalau panas dari sebuah HP itu menyebar, itu bagus ya. Jadi untuk pendinginnya ini bekerja ya lumayan bagus lah. Tapi ini sayangnya untuk FPS-nya kayak di limit di 45 FPS cuy. Entah kenapa guys ya. Padahal untuk mode performa, mode gaming ini udah aku aktifkan semua. Jika buat kalian yang tahu, komen aja ya cuy ya. Soalnya aku lihat di reviewer lain pas ngetes itu bisa sampai 60 fps terus cuy. Ya entahlah. Tapi ini juga udah sangat-sangat lancar banget. Nggak ada frame drop sampai di bawah 40 gitu, jarang sekali. Oke, langsung ulti. Nice. Oke, nice. Udah selesai guys ya. Ini untuk main game Genshin Impact, dan ini aku main sekitar 21 menit cuy ya, 21 menit. Dan untuk suhunya kita coba tes, di sini ada di angka 45 derajat cuy. Gila ya, ini udah panas banget, tapi nggak yang banget sih, nggak overheat gitu ya. Ini suhu maksimalnya berarti 45 derajat cuy ya. Ini di bagian atas tadi, di sini sekarang turun lagi ke 44. Dan di bagian tengahnya juga ini 43 derajat ya. Ini panasnya cukup nyebar cuy. Jadi ya lumayan bagus lah.
Dan ini HP memang nggak bisa dibilang adem sih guys. 45 derajat itu cukup panas sih untuk sebuah HP. Tapi kalau main game Genshin Impact settingan rata kanan gitu ya, dapat apa namanya, suhu di angka 45 derajat sih itu wajar banget guys. Dan untuk baterainya di sini sisa 38% ya. Jadi aku main selama 21 menit itu baterai berkurang sekitar 9% guys. Dan kita coba lihat untuk FPS meternya guys, apakah apa namanya, kita lihat untuk grafiknya. Nah, di sini untuk rata-rata FPS-nya ada di angka 44 FPS. Jadi ini pas di awal-awal itu bisa stabil di 60 FPS ya di menit-menit ke 5 atau sampai 8 menitan gitu ya. Ini bisa tembus sampai 60 fps dan itu stabil, dan kemudian akan turun ke angka 45 derajat 45 fps, dan ini juga stabil ya, tuh rata di angka 45 fps. Ini kalau ada drop ini pas teleport guys ya. Jadi bisa disimpulin ini untuk performanya jelas sangat-sangat mantap banget untuk main game Genshin Impact di settingan rata kanan 60 fps sekalipun. Tapi yang aku agak heran itu untuk fps-nya kayak di limit di 45 fps ketika udah main agak lamaan gitu ya. Ini di limit banget di 45 fps dan gak naik-naik. Kadang naik sedikit tuh di 60 fps tapi turun lagi. Entah kenapa ini guys ya. Harusnya di 60 fps juga harusnya ini udah kuat cuy. Tapi overall untuk performa seperti ini sih di harga 5 jutaan menurut aku ini sangat-sangat worth it banget buat kalian yang pengen main Genshin Impact rata kanan di sebuah HP guys. Oke, mungkin itu aja untuk gaming test kali ini Genshin Impact di HP Poco X6 Pro. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk subscribe channel Rian Test Game dan jumpa lagi di video berikutnya.